Selamat pagi sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi bersama podcast IPARI Provinsi DKI Jakarta. Saya bersama Ingrid Syah Susana, penyuluh agama Buddha Provinsi DKI Jakarta. Di sini kita telah kedatangan tamu yang istimewa ya, seorang saja Bu Ingrid ini. Ya, benar sekali nih, seorang ibu yang luar biasa. Itu Ibu Ida Mulyaningrum SAG MPDB. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Buddha DKI Jakarta. Kemudian juga pengurus dari Ikatan Penyuluh Lintas Agama Provinsi DKI Jakarta. Ya, luar biasa sekali nih Ibu kiprahnya dalam agama ya, dan bidang keagamaan khususnya agama Buddha. Halo Bu, apa kabar? Halo Bu Ingrid, baik Bu Ingrid kabarnya. Bu Ingrid juga baik kan? Baik Bu, Sehat, terima ya? kasih. Sehat. Aumitohu. Iya Bu, Ibu sebagai penyuluh ya Bu ya, sudah berapa lama Bu sebagai penyuluh agama Buddha? Mungkin Ibu mau menyapa dulu sahabat religi. Oh silakan, iya ya Bu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Waitutubian, Namo Buddhaya. Nah tadi pertanyaan Bu Ingrid, kapan Bu Ida atau sudah berapa tahun menjadi penyuluh? Yang jelas dari usia 18 tahun sudah menjadi penyuluh. Wah. Kalau dihitung dari penyuluhnya ya. Tetapi kalau menjadi PNS penyuluh dari tahun 2000. Itu. Berarti sendiri tuh tahun sudah 20-30 tahun ya. Okay. Wah, pelayanannya luar biasa ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, tugas sebagai penyuluh itu apa saja ya Bu ya? Tugas sebagai penyuluh tentunya memberikan, utamanya adalah memberikan bimbingan penyuluhan melalui bahasa agama. Intinya seperti itu. Di samping penyiaran agama, memberikan bimbingan penyuluhan melalui bahasa agama. Jadi penyuluh itu di dalam bimbingan penyuluhannya itu harus bahasa agama yang digunakan. Jadi penuh dengan bahasa cinta kasih. Nah, karena kita penyuluh agama pada kantor Kementerian Agama, berarti kita di samping menyiarkan agama melalui bahasa agama juga, nah kita menyampaikan program pemerintah melalui bahasa agama, tentunya khususnya di program Kementerian Agama, program-program yang ada di Kementerian Agama gitu. Oke Bu, itu dilakukan di mana saja Bu? Sebagai penyuluh kita harus cerdas ya, karena penyuluhan itu tidak harus di rumah ibadah, dimanapun tempat bisa, sampai di kolong jembatan juga bisa. Nah biasanya para penyuluh agama ini memberikan bimbingan penyuluhannya di lapas, kemudian di rumah ibadah, di rumah sakit, di tempat-tempat yang mana ada bisa dibuat untuk kelompok binaan atau kelompok sasaran. Yang penting apa yang disampaikan itu jelas, dan kelompok sasaran dan kelompok binaannya atau objeknya jelas. Gitu Ingrid. Termasuk juga sekarang nih Bu ya, kita sedang podcast ya Bu ya. Iya, ini juga melakukan kan sambil melakukan apa namanya penyiaran atau bimbingan melalui apa namanya ini digital. Iya, melalui media sosial nantinya ya. Iya. Baik Bu Ida, yang penting kita melakukan pelayanan dengan semangat ya Bu ya, dan bahagia tentunya. Oh iya Bu Ingrid, menjadi penyuluh agama itu harus semangat. Karena kita akan memberikan penerangan kepada orang lain. Kalau kita tidak semangat bagaimana? Maka harus semangat, maka itu perjuangan bagi penyuluh agama itu luar biasa, terutama yang ada di pelosok-pelosok tanah air kita ya kan. Nah itu perjuangan yang luar biasa. Saya setuju Bu. Nah hari ini saya ingin sekedar sharing ataupun kita berdiskusi ya Bu ya, mengenai bahagia dengan pengendalian diri ya. Seperti misalnya Ibu Ida yang melakukan kegiatan dengan penuh semangat, dan setiap orang tentunya punya tujuannya juga ya Bu ya. Tapi sebenarnya Bu, apa sih yang selalu diinginkan oleh setiap manusia dalam kehidupan ini Bu? Begini Bu Ingrid, dan sahabat religi dimanapun berada, saya itu meyakini ya, kalau setiap orang itu tidak ada yang ingin menderita. Tapi sebaliknya hampir seluruh umat manusia di dunia ini ingin bahagia. Nah tetapi tidak selamanya bisa bahagia.
Nah, itu tentu ada penyebabnya. Penyebabnya penderitaan itu ternyata kalau keinginan-keinginan kita tidak tercapai, harapan tidak terwujud, cita-cita juga tidak tercapai. Nah, yang membuat bahagia kita ternyata jika keinginannya, harapannya, cita-citanya terwujud. Nah, permasalahannya tidak semua harapan, cita-cita, keinginan-keinginan kita itu bisa tercapai. Itulah yang menyebabkan kita tidak selamanya bisa bahagia, gitu. Nah, kalau ditanya apa sih keinginan-keinginan manusia, gitu kan? Nah, manusia itu punya banyak keinginan, gitu kan? Ada orang yang belum punya pekerjaan, pengen punya pekerjaan, ya kan? Yang belum memiliki pasangan hidup, pengen berkeluarga. Yang belum punya anak, pengen punya anak. Yang sudah bekerja, belum punya jabatan, pengen punya jabatan, gitu, dan sebagainya. Nah, ini bisa tercapai, bisa tidak. Ketika tercapai bahagia, kalau tidak tercapai tidak bahagia. Nah, dan keinginan manusia ini setiap hari sungguh sangat banyak dan bisa sangat bisa bertambah gitu dan berubah-ubah. Nah, tetapi ada keinginan manusia yang wajar. Nah, dalam Anguttara Nikaya, Guru Agung Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 4 keinginan manusia yang wajar bagi para perumah tangga, ya kan? Apa itu keinginan yang wajar setiap manusia, ya kan? Pertama, ingin kaya. 2, kedudukan sosialnya tinggi. 3, panjang umur, pastinya sehat, ya kan? Yang keempat, setelah kehidupan di dunia ini berakhir atau setelah kita meninggal dunia, kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Itu saya yakin semua orang pengen yang seperti itu, gitu. Iya. Saya juga ingin yang seperti ini, Bu. 4 hal ini. Iya, sepertinya juga banyak ya yang menginginkan yang 4 hal ini ya. Pokoknya 4 hal ini menuju kepada kebahagiaan ya, Bu ya. Kalau tercapai, kita akan merasakan kebahagiaan. Tapi banyak orang ya, misalnya nih Bu, dia sudah kaya. Ya sudah, mungkin sebelumnya seperti tadi tuh masih belum punya rumah ya, pekerjaan juga belum ada, tapi ternyata setelah beberapa lama sudah ada peningkatan dan akhirnya kaya raya, tapi masih merasa belum cukup. Nah, masih ingin terus semakin memupuk kekayaan, semakin bertambah. Itu kenapa ya, Bu? Rasa tidak puas itu, Bu? Iya, jadi tidak memiliki santuti. Kalau dalam bahasa Palinya kan tidak memiliki santuti. Jadi tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Nah, tentunya ini ada sebabnya, Bu Ingrid. Sebabnya itu adalah 3 akar kejahatan. Pertama adalah dosa. Ini bahasa Pali ya. Artinya adalah kebencian. Kemudian yang kedua loba. Nafsu keserakahan. Yang ketiga kebodohan batin. Karena nafsu serakah inilah menjadikan manusia itu tidak merasa puas. Maka pentingnya pengendalian diri. Nah, dengan pengendalian diri itulah maka sangat penting. Kenapa penting? Karena musuh terbesar manusia itu bukan berada di luar diri manusia, tetapi justru berada di dalam diri manusia itu sendiri. Apa musuh terbesar manusia yang ada di dalam diri manusia itu sendiri? Kilesa, yaitu kebencian, nafsu keserakahan, dan kebodohan batin. Itulah sehingga manusia tidak bisa memiliki pengendalian diri dan cenderung melanggar sila. Itu, Bu Ingrid. Iya, jadi seperti menghalalkan segala cara untuk merasa puas, tapi ternyata setelah dicapai masih ingin lagi yang lain gitu ya. Karena ada yang namanya nafsu keserakahan itu. Nafsu keserakahan itulah yang membuat manusia itu tidak puas sehingga banyak melanggar moral, ya kan, melanggar sila, ya kan. Contohnya misalnya pengen kaya, ya kan, tapi bermata pencariannya atau mengumpulkan kekayaan itu tidak dengan cara yang benar. Atau misalnya yang seperti tadi ya, ingin nama baik ya, terpandang gitu kan. Kadang-kadang juga karena ingin selalu terpandang, dipuji, mungkin juga bisa membuat fitnah pada orang lain, ya, berbohong, tidak ingin orang maju misalnya, seperti itu ya. Sayang sekali kalau seandainya karena kebodohan atau kekotoran batin itu kita melakukan banyak perbuatan buruk ya. Jadi membuat kesalahan-kesalahan yang itu merugikan diri kita sendiri sehingga membuat penderitaan bagi dirinya sendiri pun orang lain atau makhluk lain. Sehingga itu seperti kita melakukan karma. Nah,
Jadi bagaimana Bu hubungannya dengan karma tuh Bu, tindakan-tindakan itu? Baik Bu Ingrid dan sahabat religi dimanapun berada. Jadi manusia itu menjadi hina karena karmanya sendiri atau perbuatannya sendiri. Menjadi bahagia atau menjadi mulia juga dari perbuatannya sendiri. Hina juga dari perbuatannya sendiri. Kemudian menderita jadi dari perbuatannya sendiri. Kemudian bahagia juga dari karmanya sendiri. Nah, perbuatan inilah tergantung dari pengendalian dirinya. Kan begitu. Nah, pengertian pengendalian diri itu sesungguhnya tidak sulit Bu Ingrid untuk dimengerti. Dan tidak sulit dipahami, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena di dalam diri kita bersarang yang namanya kebodohan batin. Karena kebodohan batinlah itulah sehingga manusia itu tidak memiliki hiri atau tidak tahu malu untuk berbuat jahat dan tidak punya otapa, tidak takut akan akibat perbuatan jahat sehingga melanggar moral. Tetapi karena manusia pada umumnya ingin bahagia, tidak ingin menderita, mau tidak mau, suka tidak suka, pengendalian diri itu harus punya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Meskipun sulit, begitu kan? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, ya kan? Pengendalian diri itu membawa manfaat yang luar biasa. Itu sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 24. Utanawato satimato, suci kamasa nisa makarino, sanyata saca dhamma jiwino apamatasa yaso biwadatiti. Artinya apa? Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Jadi kalau orang punya pengendalian diri, maka akan bahagia. Kalau setiap hari punya pengendalian diri, berarti setiap hari kebahagiaannya bertambah. Caranya bagaimana? Nah, dalam Visuddhimagga, Sang Buddha menguraikan, menjelaskan ada 5 cara untuk pengendalian diri. Pertama adalah sila samwara, yaitu pengendalian diri melalui kemoralan. Nah, maksudnya apa ini Bu Ingrid dan sahabat religi dimanapun berada? Maksudnya adalah kita merenungkan atau mengontrol semua perilaku kita. Dengan memiliki pengendalian diri kemoralan, kita bisa mengontrol perilaku kita. Perilaku kita itu apa? Ucapan kita, tindak tanduk jasmani kita, ya kan? Perilaku jasmani kita. Dengan mengontrol perilaku kita, maka kata-kata yang keluar dari mulut saya ini menyakiti orang tidak, gitu. Fitnah tidak, bohong tidak, membawa manfaat tidak. Nah itu, setelahnya, ternyata kata-kata saya yang ucapkan itu menyakiti ibu saya, menyakiti teman saya, menyakiti pembantu saya, ya, dan sebagainya. Ini akan mengontrol termasuk perbuatan, gitu kan. Bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih kalau perilaku kita masih menganiaya, menyakiti, melakukan pembunuhan, ya kan? Mengambil barang yang tidak diberikan. Kita tahu itu, gitu ya kan? Supaya kita sehat, panjang umur. Nah, jangan membunuh, jangan menganiaya, jangan menyiksa. Dan itu tidak hanya kepada manusia saja, Bu Ingrid dan sahabat religi dimanapun berada, ya kan? Yang perlu kita hindari tidak menganiaya, tidak menyakiti, tidak membunuh. Tidak hanya kepada manusia, tapi kepada semua makhluk, termasuk binatang yang lebih kecil dari nyamuk pun harus kita hargai. Kenapa? Karena semua makhluk ingin bahagia. Kalau kita aniaya, kita sakiti, kita bunuh, pasti menderita. Benar sekali. Ya kan? Iya. Nah, dengan mengontrol perilaku kita pengen kaya, wajar. Kata Sang Buddha juga ini keinginan manusia yang wajar. Tapi bermata pencarianlah yang benar. Ya kan? Benar. Jangan mencuri, jangan mengambil barang yang bukan miliknya, jangan korupsi. Kan begitu. Jangan merampok. Tapi yang benar caranya. Nah, mengontrol, tahu, ternyata saya ini tadi itu korupsi toh, gitu. Tak untet tadi. Tidak merugikan orang lah ya, tidak Bu ya. Tidak merugikan diri sendiri dan orang lain atau makhluk lain. Ya, kan gitu. betul. Nah, kemudian ketika kita pasangan suami istri dalam rumah tangga ingin keluarganya utuh, harmonis sehingga menjadi keluarga hita sukaya, ya kan? Ya harus kewajiban timbal balik seperti apa yang dalam Sigaluwada Sutta harus dilakukan. Salah satunya apa? Setia pada pasangannya. Jadi tidak selingkuh. Jadi ya kan begitu. Nah, kemudian tidak berbohong tadi juga, ya, tidak menipu. Kemudian kita kalau ingin keluarganya baik, tidak mabuk-mabukan, tidak narkoba. Nah, itulah tugas penyuluh, menyampaikan hal-hal semacam ini, termasuk program pemerintah. Nah, dengan memiliki pengendalian diri dengan cara kemoralan, kita bisa melakukan moral yang baik. Karena apa? Setiap
kehidupan kita ini punya aturan moral. Nah, umat Buddha yang perumah tangga itu punya aturan moral yang namanya Pancasila Buddhis. 5 aturan ini merupakan 5 standar moral bagi umat Buddha. Nah, dengan memiliki pengendalian diri secara kemoralan bisa melaksanakan Pancasila Buddhis dengan tertib, ya kan? Luar Tidak biasa. membunuh, Iya. kan, bertekad tidak membunuh, bertekad tidak mengambil barang yang bukan miliknya, kemudian tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Nah, ini bisa terlaksana dengan mengontrol ini. Nah, yang kedua, Tadi Sati yang pertama adalah pengendalian diri melalui kemoralan. Nah. Selanjutnya yang kedua, Bu, bagaimana, Bu? Yang kedua ini Sati Samwara, pengendalian diri melalui kesadaran. Nah, dalam hal ini kita menjaga kesadaran pikiran kita. Kenapa? Pikiran kita perlu dijaga, Bu Ingrid dan sahabat religi dimanapun berada. Karena pikiran itu adalah setiap saat bisa berubah. Betul, Bu. Dan Cepat. yang tidak kalah pentingnya bahwa pikiran itu adalah sebagai penentu dari semua perbuatan kita, ucapan kita, perilaku jasmani kita. Sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 1, Mano Guba Gama Dhamma, Mano Seta Mano Maya, Mana Sace Padutena Basati Wakarutiwa, Tatonang Cakamang Peti, kemudian Cakangwa Wahato Padang. Artinya apa? Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Kan begitu ya kan? Betul. Nah, kemudian di Sabda Sang Buddha yang Sair 1 dalam Dhammapada, ya Sair 2 dalam Dhammapada itu kebalikannya. Mano Guba Gama Dhamma, Mano Seta Mano Maya, Mana Sace Pasanena Basati Wakarutiwa, Tatonang Sukamang Peti Cakaliawa Anapayini. Artinya apa? Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaannya akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Jadi pikiran menentukan semua perilaku kita. Nah, dengan menjaga pikiran kita, maka tidak akan mudah terbawa kepada keinginan-keinginan jahat. Itu yang kedua, Ingrid. Jadi selalu sadar ya, Bu ya. Nah, Pikiran selalu kita sadar. tuh bagaimana nih? Apa Betul. kalau pikiran jahat ya jangan ya. Jangan. Nah, yang ketiga bagaimana, Bu? Yang ketiga adalah Nyana Samwara, yaitu pengendalian diri melalui pandangan terang. Berarti kita memiliki pengertian benar, memiliki pandangan terang. Berarti kita ini memiliki pengetahuan yang sangat luas. Bahkan di Manggala Sutta, Sang Buddha Gautama menyampaikan bahwa memiliki pengetahuan yang luas adalah berkah utama. Nah, dalam hari ini kita merenungkan hidup dan kehidupan ini. Bisa merenungkan hidup dan kehidupan ini. Bagaimana? Semestinya gitu kan. Nah, karena kehidupan ini kan dicengkeram oleh tilakana, Bu Ingrid. Iya. Anicca, dukkha, anatta. Iya. Anicca, ketidakkekalan, segala sesuatu di dunia ini akan berubah. Diri kita saja berubah, bahkan mengalami kematian. Rambut yang tadinya hitam sekarang ini sudah ada Meninggalkan putih-putihnya. dunia hitam. Kemudian kulit yang tadinya kenceng bagus, ya kan. Nah, ini kan kita semuanya tidak menyenangkan, ya kan, tapi perubahan itu pasti ada. Tetapi biasanya perubahan yang tidak menyenangkan itu menjadi penderitaan. Betul. Nah, termasuk kematian. Diri kita aja tidak kekal, ya kan. Nah, itulah kematian itu sebenarnya kan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena tidak bisa menerima perubahan, maka perubahan menjadi penderitaan. Terjadi pada semua makhluk hidup ya. Nah, terjadi pada semua makhluk hidup. Dan yang kedua, duka. Kita maunya senang terus, bahagia terus. Tapi di dunia ini mana bisa? Ya karena kan? ketidakkekalan Nah, tadi. Duka itu sebenarnya senang dan susah itu silih berganti. Ya kan? Makanya kalau tidak mau menderita, tidak banyak penderitaan, jangan punya banyak keinginan. Ya kan? Kalau ingin penderitaannya berkurang, berkurangilah keinginan-keinginan, karena kalau tidak kesampaian menderita. Kemudian anatta, tanpa aku yang kekal. Nah, diri kita saja tidak kekal, mengalami kematian, kelapukan. Nah, ini harus disadari. Nah, dengan pengendalian diri melalui pandangan terang ini, kita diharapkan tidak terlalu melekat. Karena yang membuat penderitaan kita sesungguhnya adalah kemelekatan kita. Nah, itulah yang perlu digarisbawahi, kemelekatan kita itulah
yang membuat kita menderita, sulit untuk bahagia. Tidak puas, tidak puas, tidak puas, akhirnya apa? Menderita. Tidak tercapai dan akhirnya kecewa, menderita. Jadi seharusnya ketika merasakan ketidakbahagiaan itu ya, kekecewaan itu karena tidak tercapai keinginannya. Jadi kita harus bagaimana, Bu? Nah, tadi melepaskan apa? Ya. Kemelekatan gitu. Kemelekatan, karena yang membuat penderitaan kita itu di kemelekatannya gitu. Coba HP rusak biasa, kalau kita menganggapnya biasa tidak menderita. Tapi kalau HP rusak kita stres, nah kita sendiri sebenarnya beli baru aja ya, Bu. Iya, betul, jadi ya kan? sadari aja bahwa itu adalah proses betul, yang proses terjadi gitu pada kan, semua terjadi. makhluk. Semua ya. makhluk dan alam kehidupan ini kan tidak kekal juga, ya kan? Bisa suatu saat dunia ini hancur kan begitu. Ya, menarik sekali, Bu. Nah, selanjutnya yang keempat ya berarti Yang ya, Bu ya. keempat adalah Santi Samwara, pengendalian diri melalui kesabaran. Nah, ini paling sulit sekali. Wah. Iya kan? Sang Buddha bersabda begini, Kanti paramang tapotitika. Kesabaran adalah cara bertapa yang baik, kan gitu. Yang paling tinggi ya. Karena kenapa dikatakan cara bertapa yang baik? Karena ternyata untuk bisa sabar sulitnya minta ampun. Karena apa? Karena manusia itu penuh dengan kebodohan batin, ya kan, kebencian, keserakahan, 3 akar kejahatan inilah yang membelenggu kita sehingga kita ini sulit untuk sabar, untuk menahan lapar, menahan haus, menahan tidak marah, menahan tidak emosi, sulit, ya kan? Betul, Yang betul, ada Bu, sulit. musim ini ada 2 loh, kalau di Indonesia ada musim kemarau, musim hujan, ya kan? Iya. Meskipun musim hujan sulit untuk mengendalikan kemarahan. Nah, itulah manusia karena kebodohan Hujan ya. batinnya. Kena hujan, marah ya. Terus musim panas banget, marah juga. Nah, jadi serba tidak menyenangkan buat diri kita karena banyaknya keinginan kita itu. Keinginan kita kan, Mbok ya kalau panas tuh jangan panas banget, kalau dingin jangan dingin banget. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan keinginan kita ya sudah sabar saja ya. Ya disadari. Jangan marah, jangan Disadari. emosi, disadari ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, Bu. Yang terakhir adalah Wirya Samwara. Wirya Samwara itu pengendalian diri melalui usaha dan semangat. Karena begini, kalau pengendalian diri ini menjadikan perilaku kita, ya kan, baik atau buruk, ya kan. Nah, dengan pengendalian diri kan perilaku kita menjadi baik, ya kan. Nah, kalau kita ini tidak bisa mengendalikan diri ya pasti susah, ya kan. Maka dari itu butuh perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu kan ada usaha, ya kan, ada semangat, ya kan. Ya, betul, Bu. Nah, kita mau datang ke sini aja butuh perjuangan. Wah, benar sekali Ada ini ya. macet-macetnya, ya kan. Ya kan. Nah, itulah ini contoh perjuangan itu ada usaha, ada semangat. Nah, dalam hal ini berarti dalam pengendalian diri yang dimaksud usaha dan semangat adalah usaha dan semangat dalam perjuangan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang jahat. Nah, supaya apa? Pertama, memupuk kebaikan-kebaikan yang ada. Apa yang sudah pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita. Misalnya Bu Ingrid, kebaikan-kebaikan yang sering dilakukan apa? Oh, berdana kalau di wihara, misalnya gitu kan ya. Tapi berdananya itu di wihara Dharma Bakti, terus ya nggak apa-apa, pupuk saja terus, ya kan. Kemudian mengembangkan kebaikan-kebaikan yang belum ada. Nah, kita kembangkan, giliran berdana di tempatnya wihara lain, atau berdana tidak hanya kepada umat Buddha saja, kepada umat agama lain yang membutuhkan. Karena berdana itu kan memberi, beramal, ya kan. Nah, itu beramal tentunya lebih kepada orang yang membutuhkan atau makhluk yang membutuhkan. Itu, nah kan. Ya, kemudian yang ketiga adalah menghilangkan pikiran-pikiran jahat. Nah, kan perbuatan itu salurannya melalui 3 pintu. Pikiran, mano, ucapan waci, dan perilaku jasmani kaya, ya kan. Nah, pikiran ini sebelum tercetus di ucapan dan terlaksana di badan jasmani itu pikiran-pikiran tuh terus mengembara. Nah, yang kita kembangkan yang mana? Pikiran yang baik atau pikiran yang jahat? Kalau pikiran jahat, hilangkan, berusaha hilangkan. Ya harus kan? semangat berarti ya, Bu, ya? Harus semangat. Hilangkan, bagaimana tuh caranya menghilangkan, ya kan? Kemudian mencegah supaya pikiran-pikiran jahat itu tidak terulang kembali. Makanya penting bagi kita menjaga keseimbangan, Bu Ingrid. Maka tiap hari bermeditasi
untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan, cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Enak kan? Enak. Enak kan? Iya. Berarti memang perlu semangat dan usaha untuk meningkatkan pikiran-pikiran yang baik Betul. sehingga menjadi tindakan. Ya. Dan demikian juga perlu usaha dan semangat untuk mengurangi atau meninggalkan pikiran-pikiran buruk ya Bu ya. Meskipun susah. Nah, tapi tetap kalau kita nggak Harus. semangat bagaimana ya? Aduh, nanti lewat ikutin aja. Wah, itu berarti nanti moralitasnya lagi yang Nah, akan jadi melanggar sila lagi. iya melanggar sila lagi. Jadi Bu, dari 5 hal ini pengendalian diri ini ya, kalau kita bisa melakukannya, kita tidak akan merasa menderita dong ya Bu ya. Terus kemudian kita nggak akan merasa kecewa, takut, misalnya memikirkan masa depan, aduh saya takut nih, saya bagaimana gitu ya. Karena kan orang kan ada di saat ini tapi pikirannya ke masa depan ya. Betul. Takut akan terjadi sesuatu di masa depan gitu. Tapi kalau kita udah mengendalikan diri kita dari sekarang ini, jadi di masa depan pun seharusnya ya tidak terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang kita lakukan ya, karena ada karma tadi, tindakan-tindakan yang akan menghasilkan kebahagiaan ataupun penderitaan ya. Nah, setelah kita memahami arti dan cara pengendalian diri ini dan pentingnya kita latihan yang seperti tadi meditasi misalnya ya Bu ya. Nah, ini kan Dan untuk itu harus terus dilatih. terus dilatih setiap hari ya Bu ya, Betul, secara mungkin berapa lama Bu kita meditasi? Meditasi karena manusia itu butuh keseimbangan kan setiap hari ya. Kalau bisa setiap hari sampai kita meninggal pun masih bermeditasi. Kita meditasi itu kan konsentrasi, menjaga ketenangan. Bahkan kalau mau meninggal dalam kondisi pikiran dan batinnya tenang, meninggalnya mudah-mudahan terlahir di alam yang bahagia kan. Kalau misalnya orangnya sibuk gitu Iya Bu, kan? itu bagaimana tuh Bu? Menyisihkan waktu untuk meditasi? Begini, manusia itu kan kadang karena kebodohannya membuat blunder dirinya sendiri, membuat kebodohan dirinya sendiri. Sibuk atau tidak yang mengaturkan diri kita, Betul pikiran sekali. kita. Maka pikiran kita itu harus selalu sadar dan membaca parita, meditasi itu jadikanlah kebutuhan, bukan anjuran, bukan karena kitab suci, tapi kebutuhan lahir dan batin kita supaya kita benar-benar sejahtera, bahagia secara lahir batin. Itu Kebutuhan ya Bu ya, seperti kita makan ya. Jadi Makannya, ya memang betul. harus setiap hari dilakukan karena ini Betul, kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Betul. Jadi enggak hanya kalau saya ada waktu saya lakukan. Nah, itu Kalau berarti tidak, bukan tidak. kebutuhan Kan ya Bu. yang memanage semuanya diri kita. Maka pikiran tuh harus selalu sadar. Nah, dengan pikiran sadar maka semuanya akan menjadi terang. Nah, begitu kan? Baik Bu. Nah ini untuk umat ya, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan pesannya untuk pengendalian diri. Betul. Begini Bu Ingrid dan sahabat religi dimanapun berada, karena kita ini kan inginnya selalu bahagia, ya kan? Iya, Dan betul. semua perilaku kita kendalinya ada di pikiran. Maka jaga pikiran. Kita harus selalu ingat terhadap sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 183. Sabha papasa akaranang, usalasa upasampada, sacita paryoda panang, etang Buddha nasasanang. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Dan supaya kita bisa melakukan ketiga hal itu pesan Sang Buddha, kalau di dalam diri kita tertanam pertama hiri, malu berbuat jahat, dan 2 otapa, takut akibat perbuatan jahat. Itu Bu Ingrid. Itu. Jadi kalau kita bisa menerapkan 3 hal ini atau 2 hal yang ada di hiri dan otapa ini kan sebenarnya disebutnya dhamma pelindung dunia. Nah, gitu kan. Dhamma pelindung dunia. Kalau semua orang tuh malu berbuat jahat kan nggak ada orang berbuat jahat. Kalau orang takut berbuat jahat, tidak ada orang yang berani melakukan perilaku jahat. Nah, Iya, sayangnya betul. orang tidak tahu malu dan tidak takut. Maka ini pesan Sang Buddha yang sungguh luar biasa ini, kalau kita lakukan setiap hari, kita akan hidup aman dimanapun juga. Karena manfaat melaksanakan sila itu banyak sekali. Di antaranya kekayaan kita akan bertambah. 2, kita tinggal di mana saja aman, selamat. 3, kita akan dipercaya oleh orang golongan manapun. 4,
kalau meninggal dunia lahir di alam yang bahagia. Nah, Wah, itu. bahagia sekali ya. Iya. Iya. Jadi apa ya? Kalau kita kan agama sebagai rambu-rambu, mau dijalankan silahkan. Kalau tidak dijalankan rugi diri sendiri. Ya kan? Itu Bu Ingrid. Baik Bu Ida, terima kasih sekali. Hari ini kita sudah Sama-sama, Bu Ingrid. diskusi dan berbagi hal yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita, yaitu bahagia dan pengendalian diri. Jadi sedikit saya simpulkan ya Bu, bahwa kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, terbebas dari duka, dari hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, maka lakukanlah latihan pengendalian diri melalui 5 hal tadi ya, melalui yaitu sila, kesadaran, pandangan terang, kesabaran, dan usaha ataupun semangat. Sehingga kalau kita sudah melakukan atau setidaknya kita melatih pengendalian diri itu, kita akan memiliki satu pikiran, ucapan, dan tindakan yang baik. Betul. Ya, dan akhirnya akan membuahkan karma baik yang akan membuat kita bahagia. Betul. Ya, dan ketika kita bahagia, kita akan juga berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain, sehingga akhirnya semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitat. Ya, sadu. Sadu. Demikian sahabat religi, kita telah selesai dalam podcast IPARI Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Ida, Terima kasih, narasumber Ingrid, yang dan luar biasa. sahabat religi dimanapun berada ya kan. Saya Ingrid Syah Susana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dalam podcast IPARI selanjutnya. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.